Selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan ada di 16 derajat 13 menit Leo, dan kita lihat dia membentuk minimal 4 transit. Pertama dengan matahari, trine yang ada di 21 derajat 8 menit Sagittarius. Ini hal yang positif. Dan lainnya adalah sextile dengan Mars di Gemini 14 derajat 13 menit retro. Yang tension adalah oposisi dengan Saturnus serta square dengan Uranus retro. Jadi yang retro pada saat ini adalah Chiron, Uranus, dan Mars. Kalau kita ambil energi tersebut ke level individual, Chiron retro adalah ketika kita healing di sesuatu yang jauh di lubuk hati yang paling dalam. Dan biasanya kalau saya bicara lubuk hati paling dalam, itu biasanya adalah dari rasa takut, fear. Fear itu adalah penyebab rasa sakit yang paling mendasar buat jiwa kita. Kalau resonate tentunya ya, tapi nanti saya cerita kenapa begitu. Dan kadang-kadang fear tersebut, ketakutan tersebut itu sudah begitu tidak terlihat jelas karena dia terkubur di dalam, dia hanya muncul pada saat diaktifasi. Nah, kalau dari Uranus retro itu adalah perubahan yang sangat mendasar yang tiba-tiba tidak dapat diantisipasi karena itu nature-nya Uranus ya. Kalau Uranus sampai bisa diantisipasi namanya bukan Uranus gitu ya intinya. Kalau kita masih bisa merencanakan sesuatu ke depan, itu bukan Uranus namanya. Uranus itu sesuatu yang berbeda sama sekali, inovasi. Jadi kayak pada saat kita masih pakai telepon rumah landline gitu ya, kita tuh nggak kebayang gitu ya bisa kirim pulsa gitu ya, kirim duit, bisa beli pakai segala macam peralatan tersebut gitu. Karena apa? Pada saat tersebut dunia yang sekarang kita udah jalani itu nggak nyampe gitu, nggak nyampe. Jadi memang itu adalah nature-nya Uranus. Sekarang kita pikir hal yang mungkin sekarang, yang hanya dimungkinkan sekarang, itu belum tentu ke depan. Tetapi kalau kita bicara di balik gitu, yang dari depan ke belakang, jadi artinya yang orang masa lalu itu nggak akan percaya apa yang kita bicarakan karena kita kayak ngomong rubbish gitu ya. Gimana tidak? Karena untuk sampai kita bisa membayar pakai HP, pakai crypto, whatever the name is ya, itu kan persiapannya banyak. Ada yang namanya satelit, ada yang namanya bank virtualnya ada server, ada bagaimana kita menggunakan elektromagnetik yang ada di udara, which is dulu tuh hanya bisa pakai kabel gitu, harus real gitu kan. Jadi so many things berubah gitu, tapi dalam waktu selek gitu, kayaknya semuanya paradigmanya sudah berubah sama sekali. Nah itu juga sedang terjadi di dalam diri kita. Kemudian Mars yang retro itu seperti kita mendapatkan energi tambahan. Jadi kayak kalau bensin itu kita kayak dapat oli yang khusus gitu untuk bikin kita running lebih cepat gitu ya. Tapi itu nggak bisa dipakai terus-terusan gitu karena nanti mobilnya rusak gitu ya. Kalau kita pakai itu tuh entah rusak atau cepat rusak karena seperti dipaksakan. Sehingga memang kita juga nggak boleh pakai terlalu lama apapun yang menjadi boosternya, suplemen jiwa kita pada saat ini. Nah, jadi kalau menurut saya ini adalah saatnya kreativitas. Yang jelas bulan di Leo itu kan kreativitas. Dan kita perlu merasa happy. That's just the problem, no? That's just the problem. Karena untuk kita bisa berkreasi, itu kita perlu happy. Kita bisa dipaksa berkreasi dalam tekanan, tetapi it won't be the same gitu ya. Yang keluar dari rasa tertekan sama yang keluar dari rasa happy is completely different thing ya. Kalau teman-teman yang belajar tentang art ya,
itu dua-duanya punya nilai yang sangat tinggi. Misalnya yang Van Gogh gitu ya, saya ngarang aja ya. Itu kan adalah lukisan yang luar biasa, tetapi terlihat sekali nuansanya adalah nuansa ketakutan, nuansa kekhawatiran, nuansa paranoia gitu ya. Sementara kita juga bisa lihat masterpiece lain yang so colorful, dan itu menunjukkan cinta, menunjukkan kebahagiaan. Dua-duanya sama berharganya, dan itu adalah bagaimana dunia ini penuh dengan warna gitu ya. But somehow itu yang muncul sekarang. Tapi yang paling penting adalah fear. Kayaknya entah kenapa saya ngerasa bahwa ini ada kaitannya sama fear. Mungkin sebelum masuk lebih jauh tentang fear ini ya, saya ingin ingatkan, saya tuh punya kucing banyak di rumah, dan pada satu saat seperti mereka keracunan makanan, jadi throwing up ya, vomit. Dan itu kan tentu saja membuat saya, apa yang saya berikan yang salah ya. Ketika saya berpikir apa yang salah, maka saya harus coba 1, 2, 3, 4 jenis makanan dan minuman yang kemudian saya harus hentikan dulu. Karena saya hentikan, kan mereka lapar, kayak saya memaksa mereka untuk puasa. Nah, ketika mereka berpuasa, kucing saya banyak. Nah, terus itu kayak fear mereka itu diaktifasi. Mereka takut bahwa saya tidak lagi memberi makanan, karena memang saya menahan makanan supaya tahu dia throwing up itu karena kebanyakan makanan atau ada keracunan di situ. Kalau keracunan, makanan yang mana? Karena kebetulan saya juga suka kasih variasi, sehingga saya nggak tahu yang mana gitu kan. Begitu ketakutan, fear mereka, apalagi banyak gitu ya. Jadi ketakutan itu kolektif, banyak, itu lebih hurtful thinking, berpikir tentang I'm going to be hungry, I'm going to die. Jadi ketakutan yang mendasar itu diaktifasi. Kemudian saya, ketika mereka udah pada sembuh ya, tidak lagi throwing up, jadi udah tahu lah kira-kira, saya juga cara memberi makanannya juga sudah lebih hati-hati. But they are different now. I'm so sad gitu, saya sedih. Kenapa? Karena ketika ketakutan mereka sudah diaktifasi, mereka is not the same cats as before. Dulu kalau saya memberi makan, itu mereka bisa teratur. 1 kucing 1 piring, dan tidak berebut. Kalau ada yang berebut, saya ambil, saya masukkan ke kandang, tapi semuanya terkendali. Sekarang ketika fear itu sudah diaktifasi dan diambil oleh kolektif, mereka semua berpikir tentang bagaimana saya survive. Survival moodnya muncul, sehingga dia melihat temannya yang lain, kucing yang lain, sebagai pesaing mereka yang harus jatuhkan, karena dia akan mati, tanda petik, kalau mereka tidak bersaing. And so challenging. Sekarang saya kasih makan mereka challenging, karena mereka sambil berteriak, sambil mencakar kanan kiri. Dan how do we heal that? It's kind of impossible. Kenapa? Karena saya harus menghapus rasa takut tersebut, which is impossible. Kenapa? Karena mereka sudah tidak lagi percaya pada saya bahwa saya akan tetap memberi makanan. How do I tell them? I cannot, no? I cannot. Dan itulah sebenarnya healing yang tersukar di kita juga, adalah ketika kita kehilangan kepercayaan bahwa kita akan baik-baik saja. Enggak, kamu pernah membuat saya tidak baik-baik saja, sehingga saya tidak akan pernah percaya pada kamu lagi. Tidak akan pernah. Kenapa? Karena yang saya on stake gitu ya, karena yang saya pertaruhkan adalah tanda petik nyawa saya. Seperti itu. Somehow kenapa, saya juga nggak tahu kenapa ceritanya lari ke situ. Barangkali memang ada kaitannya 3 kartu di sini. Perubahan. Jadi ini kan jelas ya, kalau dari saya, di mata saya itu adalah, tadinya kita di dalam kelompok yang saling memberi, tapi sekarang berubah. Sekarang saya harus punya angkornya sendiri. Saya harus mampu mempertahankan diri, tidak sebagai bagian dari kelompok besar, tetapi sebagai diri saya sendiri. Begitu saya percaya bahwa saya hanya bisa mengandalkan diri saya sendiri, maka saya tidak akan percaya pada orang lain. Somehow itu yang terjadi, perubahan di mana saya tidak bisa kembali menaruh kepercayaan pada kelompok yang besar. Itu di mata saya ya.
birth of angels. You are surrounded with the loving support of angelic realm. Nah, kartu yang ini mengatakan sebaliknya. Ketika saya tidak percaya pada orang di sekitar saya, kayak diingatin, no, it's not 100% benar gitu, karena kamu tuh sebenarnya dilindungi oleh realem yang beda, dunia yang berbeda di mana tetap terlindungi. Nah, kalau di sini previous events-nya love abounds, ini cinta remaja banget ya, warnanya hijau, cintanya sangat besar, cahaya di belakang is like first love, no, first love. Kemudian healing begins. Kayaknya ini memang saatnya kita healing lagi ya dari fear yang karena yang namanya patah hati itu kayak semua orang juga pernah ya, dari cinta yang begitu naif. Kemudian kayak kita suruh diulang lagi gitu, seperti gini, cannot lah gitu ya, cannot gitu, kayak lihat kucing saya aja, how gitu loh, kayaknya impossible. But blossom, terakhirnya blossom, matters of the heart are much like flowers in the bud state. The relationship is in a state of potential. It requires loving care and attention. It helps to grow, develop, and blossom. Tapi sekarang kita tahu bahwa memang kita nggak mungkin kembali ke naif love lagi, cannot. Tapi kita tetap bisa healing. Caranya adalah dengan terus-menerus memelihara. Jadi apa boleh buat gitu ya, fear itu udah diaktifasi. Kita udah nggak naif lagi. Kita udah begitu sign pertanda terjadi, langsung otak kita paranoidnya langsung kemana, ini udah pasti dia udah nggak cinta lagi sama aku, ini pasti udah gini, dengan segala tuduhan-tuduhan di dalam hati. Nah, kalau kita memang niat mau healing begins, maka kita harus mengembalikan diri. Fear tadi kayak dijadikan deactivated dari ketakutan is kind of impossible, no, kalau kita rasakan. Dan saya belajar dari kucing, kalaupun dia mencoba untuk percaya pada saya, society-nya itu masih sama, sehingga dia selalu diingatkan kembali tentang ketakutan dan masuk ke dalam lingkaran ketakutan tersebut. Why is it so, you know? Anyway, change keluar lagi di sini. Ya, jadi perubahan yang tengah terjadi di mana kita mencoba untuk berdiri di atas kaki kita sendiri, mengandalkan diri sendiri, itu tengah terjadi. Dan kalau kita lihat gambarnya, ini kan warnanya abu-abu. Perempuan ini sebenarnya somehow anginnya ke belakang, dan dia tuh juga sedang siap-siap menjejak diri dari telur. Jadi dia asalnya dari telur. Dia tadinya asalnya, kalau dari gambar Lenormand tadi, adalah rumahnya tadi. Dia sedang mencoba untuk keluar dari lingkungan di mana dia berasal. Wow. Kemudian surrender. Ini adalah gambar semesta ya. Kita membiarkan, kita terbang melayang, nggak tahu kemana. Semesta itu begitu luas ya. Dan kita biarkan diarahkan kemana dia melayang. Self-reflection ini adalah be curious about your own nature. Choose to. Iya, kita tuh punya banyak versi. The point is kita punya banyak versi. Begitu kita melepaskan diri, kita nggak tahu mau terbang kemana, ke arah mana, menjadi diri kita yang mana, versi yang mana. Ini yang akan terjadi. Kita akan belajar tentang versi kita yang macam-macam. Hari ini bahasanya agak dalam ya. Love, union, cooperation, tapi memang cinta itu cinta, jodoh, soulmate, completion, dalam arti mengisi hati, itu kayaknya memang temanya hari ini. Ini situation. Challenge-nya ini karena challenge bentuknya ya, stubborn. Jadi kayak kita, I feel like I don't need anyone gitu ya, aku rasanya seperti itu. Sebenarnya kita butuh pihak lain, tetapi kayak saya sudah belajar untuk distrust everyone but ourselves gitu ya. Jadi I can do it, I'm just fine, who needs you anyway gitu ya. Kayak udah cynical gitu. Advice-nya jangan pilih itu kayaknya. Clarity, iya, jangan pilih itu. Jadi kalau menurut saya
mungkin lebih bilang cari balance ya. Artinya kita juga kadang-kadang butuh nih, ini kayaknya saya refleksi diri sendiri. Saya mengerti bahwa kita adalah makhluk sosial, kita nggak akan pernah bisa sendiri. Dan memang boro-boro sendiri dengan orang lain, makhluk lain, kita tuh sangat tergantung pada dukungan tanda petik, dunia spiritual, universe, whatever you call it ya. Tapi ada dunia lain yang kita butuhkan untuk menyokong kehidupan kita. So, kalau kita tertantang untuk mengatakan I don't need anyone, which kayaknya aku juga termasuk yang itu adalah defense mechanism saya yang paling utama ketika saya kecewa terhadap orang lain. Siapa yang butuh gitu ya. Tapi jangan manjakan diri kita dengan kata-kata seperti itu. Sepertinya itu yang ingin disampaikan. Be kreatif. Kayaknya ini balik ke Leo, energi Leo. Aries. Oke, energi Leo di mana kita peduli dengan orang lain. Kita ingin membantu orang lain. Kita tidak cuek. Ya, kita tidak cuek. Jadi kalau menurut saya ini adalah titik seimbang di mana kita sudah belajar untuk tidak 100% menyerahkan kita ke lingkungan orang, tetapi 100% menyerahkan ke universe ya, which is very difficult. Kita tahu bahwa kepercayaan kita sudah terluka, but WTH gitu kan, kita tetap perlu untuk percaya orang lain in order untuk kita bisa mencintai. Kita toh tetap makhluk sosial, seberapapun kita mencintai diri kita sendiri. Mencintai diri kita sendiri itu sama dengan juga mencintai lingkungan dan orang-orang sekitar kita. Konsepnya luar biasa. Why do I get to that part? Today, tell yourself in every present moment, I choose to be joyful. By the end of the day, pada akhirnya, apapun ya kita masih berproses bahwa seberapapun matangnya kita selalu diuji, selalu diuji dan kita bisa regresi ya. Kita yang tadinya udah segitu matangnya diuji dengan sesuatu yang membuat kita overwhelmed, kita bisa kembali ke titik nol lagi bahkan minus ketika tadinya kita udah belajar percaya, bangkit kembali untuk mulai percaya kepada orang lain, berdamai dengan diri sendiri dan situasi, udah kayaknya living happily ever after. Tiba-tiba ketemu lagi dengan situasi di mana kita kayak, siapa bilang kamu sekuat itu? Enggak kali gitu ya. Jadi kayak mungkin kita kayak diingatkan, kita seberapapun merasa diri kita powerful gitu ya, kita begitu matang, kita begitu tidak bisa dikalahkan gitu ya, dan kesombongan mulai naik ke atas, kayak kita dicolek kembali. Selalu ada yang lebih tinggi daripada kita, selalu ada yang lebih pintar daripada kita, selalu ada yang lebih jagoan daripada diri kita. Dan pada saat kita menyadari hal tersebut, kita akan merasa down. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa untuk menyanjung diri kita sendiri to be the best. Dan itu completely fine menurut aku untuk kesehatan jiwa. Cuman kadang-kadang semesta ingin ngasih tahu ke kita, jangan terperosok di tempat yang sama, yaitu arogansi. Sepertinya itu. Dan untuk kita merasa tidak terlalu tersinggung dengan situasi di mana ada pesaing yang lebih keren, lebih cakep, lebih ganteng, lebih macam-macam. Dan kita terluka, dan kita takut, terutama fear-nya kita terusik, diaktifasi, ya, teraktivasi, maka kita tetap bisa memilih untuk happy. Oke? Ini bacaannya dalam banget dan sangat psikologis. Jadi mudah-mudahan teman-teman selalu bisa mengingatkan diri sendiri kembali, we choose to be happy in no matter situation is. Oke, Wenita Indra Sirri di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.